Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu di sini dalam pelajaran fisika pada bab gelombang elektromagnetik, yaitu bab terakhir di semester ganjil ini. Ada yang tahu apa yang akan kita pelajari dalam gelombang elektromagnetik ini? Tentunya kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. Yaitu kita akan mengenal gelombang elektromagnetik dan mengetahui sifat-sifatnya. Yang kedua, kalian akan mengetahui bagaimana gelombang elektromagnetik itu bisa terjadi. Kemudian, setelah belajar gelombang elektromagnetik ini, kalian akan mengetahui pembagian spektrum gelombang elektromagnetik. Yang keempat, mengetahui hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang pada gelombang elektromagnetik. Yang keenam, yaitu mengenai hubungan amplitudo medan magnet dengan amplitudo medan listrik pada gelombang elektromagnetik. Kemudian berikutnya adalah kalian akan mengetahui hubungan amplitudo medan listrik dan atau medan magnet gelombang elektromagnetik dengan energi atau intensitas gelombang tersebut. Kemudian kalian juga akan mengetahui sistem transmisi gelombang elektromagnetik untuk komunikasi. Dan berikutnya kalian akan mengetahui pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Nah, kalian perhatikan alat-alat berikut ini. Ada handphone, kemudian ada televisi, dan contoh berikutnya ada alat TIV ya, radio TIV. Nah, jadi sebetulnya apa sih gelombang elektromagnetik itu? Ternyata gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Bagaimana gelombang elektromagnetik terjadi? Nah, ini adalah seorang ilmuwan fisika namanya James Clerk Maxwell. Nah, Maxwell memberikan hipotesis bahwa keberadaan gelombang elektromagnetik itu mengacu pada 3 faktor relasi antara listrik dan magnet yang sudah ditemukan. Pertama, ada percobaan Ørsted yang berhasil membuktikan bahwa arus listrik dalam konduktor menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Atau lebih jelas lagi terlihat nanti dalam percobaannya adalah jarum kompas menyimpang bila didekatkan pada kawat yang dialiri arus listrik. Percobaan kedua yang mendasari munculnya atau timbulnya gelombang elektromagnetik adalah percobaan Faraday yang berhasil membuktikan batang konduktor yang menghasilkan GGL induksi pada kedua ujungnya bila memotong medan magnet. Percobaan yang ketiga adalah percobaan Faraday yang menunjukkan perubahan flux magnetik pada kumparan menghasilkan arus induksi dalam kumparan tersebut. Didasarkan pada penemuan Faraday, perubahan flux magnetik dapat menimbulkan medan listrik dan arus pergeseran yang sudah dihipotesakan Maxwell sebelumnya, maka Maxwell mengajukan suatu hipotesa baru, yaitu jika perubahan flux magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan flux listrik juga harus dapat menimbulkan medan magnet. Inilah hipotesa yang dikenal dengan sifat simetri medan magnetik dengan medan magnet. Maaf, sifat simetri medan listrik dengan medan magnet. Nah, bila hipotesa Maxwell itu benar, konsekuensinya perubahan medan listrik akan mengakibatkan medan magnet yang ada di sebelah berubah serta sebaliknya, dan keadaan ini akan terus berulang. Medan magnet atau medan listrik yang muncul akibat perubahan medan listrik dan medan magnet sebelumnya akan bergerak merambat menjauhi tempat awal kejadian. Nah, perambatan medan listrik dan medan magnet inilah disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, kalian perhatikan dulu gambar arah perambatan gelombang elektromagnetik.
Kebenaran hipotesa Maxwell tentang adanya gelombang elektromagnetik pada akhirnya dibuktikan oleh Heinrich Hertz. Beliau membuat suatu kumparan atau konduktor yang terdiri dari dua kutub positif dan kutub negatif. Maka nanti gelombang akan masuk melalui celah pertama dan akhirnya akan ke ketiga karena diberi gajah yang ketiga. Kita akan membuat sketsa gelombang elektromagnetik, yaitu merupakan gabungan dari medan listrik dan medan magnet. Medan magnet itu adalah medan magnet berupa gelombang transversal. Di sini terlihat skema medan magnetnya. Nah, kita akan melihat bagaimana sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Perhatikan, ada gelombang elektromagnetik itu dapat merambat dalam ruang hampa, yaitu tanpa udara atau medium lainnya. Yang kedua merupakan gelombang transversal. Nah, jika memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Kemudian dapat mengalami pemantulan, refleksi, pembiasan refraksi, perpaduan interferensi, pelenturan difraksi, dan pengkutuban polarisasi. Adapun spektrum dari gelombang elektromagnetik sudah Ibu katakan di awal, spektrum itu membentang dari gelombang dengan frekuensi yang tinggi sampai ke frekuensi yang rendah. Kalian lihat di sini ada merah 4, merah 2, lewat 3, 2. Setelah kalian mengamati elektromagnetik spektrum dari elektromagnetik ini, kalian membentang dari frekuensi rendah hingga frekuensi tinggi. Kemudian kalau panjang gelombang, dari panjang gelombang yang besar sampai panjang gelombang yang terpendek. Demikian pembahasan kita kali ini, cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.